Kesuksesan itu seperti irisan, pertemuan antara niat, usaha, dan juga konsistensi. Kalau salah satunya bukan anggota himpunan diri kalian, maka irisan tersebut akan kosong. Jadi kesuksesan hanya seperti kehampaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semuanya yang melihat video saya. Kembali lagi ke kuliah matematika diskrit. Saya akan menyajikan video pembelajaran terkait himpunan. Terdapat beberapa hal yang akan kita bahas di dalam video kali ini. Ada definisi dan penyajian himpunan, jenis-jenis dan operasi himpunan, hukum-hukum himpunan, prinsip dualitas, prinsip inklusi dan eksklusi, serta pembuktian pernyataan himpunan. Kita masuk yang pertama. Apa sih himpunan itu? Himpunan adalah kumpulan objek atau elemen yang didefinisikan dengan jelas, bisa digarisbawahi, didefinisikan dengan jelas. Himpunan ini biasanya dinotasikan dengan huruf kapital, sedangkan elemen-elemen di dalamnya dituliskan ke dalam kurung kurawal. Sebagai contoh, himpunan lagu yang enak didengar. Itu himpunan atau bukan? Ya, himpunan lagu yang enak didengar itu bukan merupakan himpunan karena anggota elemennya itu berbeda-beda. Bisa jadi si A itu menyebutkan lagu yang enak didengar itu lagu apa? Lagu rock misalkan. Kemudian si B, lagu yang enak didengar adalah lagu apa? Lagu pop misalkan. Sedangkan si C, lagu yang enak didengar adalah dangdut koplo misalkan. Karena setiap orang jawabannya beda-beda, itu maka dia bukan himpunan karena definisinya tidak jelas. Karena himpunan lagu yang enak didengar itu definisi dari setiap orang itu beda-beda. Karena yang enak didengar itu relatif setiap orang. Kemudian contoh lainnya, himpunan bilangan prima antara 0 sampai 10. Si A, si B, dan si C itu pasti jawab 2, 3, 5, dan juga 7. Nah, karena ini definisinya jelas, anggota-anggota himpunannya itu juga jelas, setiap orang itu sama, maka itu disebut himpunan. Kemudian himpunan negara-negara di dunia. Meskipun si A, si B, si C jawabannya beda-beda, tapi negara-negara di dunia, yaitu saja ketika si A menyebutkan Spanyol, Brazil, Jerman, dan seterusnya hingga sekitar 300 negara di dunia, meskipun urutannya berbeda, urutan penyebutannya berbeda, yang penting nama-nama negara di dunia tersebut itu sama, ada di list himpunannya semua, itu merupakan sebuah himpunan. Kemudian himpunan mata kuliah yang seru. Si A bisa jadi menjawab yang mata kuliah yang seru adalah algoritma pemrograman. Si B bisa jadi jawab basis data, kemudian ada matematika sains data. Sedangkan si C jawab misalkan matematika diskrit, kemudian bela negara, kewarganegaraan. Itu pasti beda-beda. Kenapa? Karena seru itu juga kembali lagi ke yang tadi. Seru itu relatif, jadi setiap orang itu beda-beda. Kemudian himpunan orang baik. Nah, kalimat baik itu setiap orang juga beda-beda definisinya. Oleh karena itu himpunan orang baik itu tidak ada. Itu bukan merupakan himpunan. Jadi yang saya kotak kuning di sini itu sebenarnya bukan merupakan himpunan, sedangkan yang saya kotak hitam itu adalah himpunan. Meskipun urutan penyajiannya itu beda-beda. Nah, di sini saya kasih contoh penyajian himpunan sesuai definisi di sini tadi. Jadi ada 3 cara penyajian himpunan. Yang pertama adalah notasi pembentuk himpunan. Sebagai contoh di sini, A itu adalah X, di mana X itu merupakan nama mahasiswa Prodi Sains Data UPN Veteran Jawa Timur. Kalimat B, Y, di mana Y itu adalah huruf abjad. Sedangkan C, Z, di mana Z adalah bilangan asli yang kurang dari 6. Kemudian enumerasi atau mendaftarkan elemennya. Tadi A kita punya nama mahasiswa Prodi Sains Data UPN Veteran Jawa Timur. Maka ketika kalian daftarkan elemennya ada mahasiswa pertama, mahasiswa kedua, mahasiswa ketiga, sampai mahasiswa ke N. Nah, N-nya itu jumlah mahasiswa Prodi Sains Data UPN Veteran Jawa Timur. Kemudian kalimat yang B tadi, B adalah Y, di mana Y adalah huruf abjad. Ketika kalian daftarkan elemennya, maka B adalah A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Kemudian C,
tadi adalah Z, di mana Z bilangan asli kurang dari 6, maka C adalah 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Yang terakhir adalah notasi pembentuk himpunan. Di sini ada semisal ada daerah universal di sini, saya lambangkan dengan U. U itu adalah semua yang masuk ke anggota himpunan tersebut. Nah, di sini saya punya C. C itu tadi isinya adalah 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Ketika kalian masukkan ini ke dalam diagram Venn, ini namanya diagram Venn teman-teman, mohon maaf yang nomor 3 ini adalah diagram Venn. Ketika kalian masukkan himpunan C ke dalam diagram Venn, hasilnya adalah seperti ini. Isinya C itu adalah 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Nah, yang lain itu kita kasih di luar lingkaran. Kemudian adalah kardinalitas. Kardinalitas adalah himpunan yang menandakan jumlah elemen berbeda di dalam suatu himpunan. Notasinya adalah N dalam kurung A atau nilai mutlak dari A. Simbolnya seperti itu ya. Yang menandakan kardinal dari himpunan A itu sendiri. Contohnya, ketika saya punya himpunan D di mana R itu adalah bilangan prima yang lebih kecil dari 20, maka kardinalitas dari D itu adalah 8. Kenapa 8? Karena elemen-elemen dari D itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Jumlahnya adalah 8. Kemudian contoh lainnya, S, di mana S adalah faktor dari 12. Jumlah anggota atau kardinalitas dari himpunan E itu adalah 6. Kenapa? Karena elemen-elemen dari E itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan juga 12. Jumlahnya ada 6. Kemudian saya masuk ke jenis-jenis himpunan. Ada 3 jenis himpunan. Di sini ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak punya anggota. Kemudian himpunan berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan yang anggotanya dapat dihitung jumlahnya. Sedangkan himpunan tak berhingga adalah himpunan yang anggotanya tidak dapat dihitung jumlahnya. Contohnya, A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 1. Maka A adalah himpunan kosong. Kenapa? Karena bilangan asli yang kurang dari 1 itu tidak ada. Bilangan asli itu dimulai dari 1. Makanya A itu adalah himpunan kosong. Kemudian B, misalkan adalah himpunan penduduk kota Surabaya tahun 2025, maka B adalah penduduk 1, penduduk 2, dan seterusnya hingga ke penduduk 3.137.620 ya. Sesuai data di Google, jumlah penduduknya adalah 3.137.620. Jadi masih bisa dihitung, buktinya Google aja bisa ngitung dari BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi itu termasuk himpunan berhingga. Meskipun dia jumlahnya banyak, yang penting dia bisa dihitung, itu adalah himpunan berhingga. Sedangkan yang C misalkan adalah himpunan pasir di pantai, maka C adalah pasir 1, pasir 2, pasir 3, pasir 4, dan seterusnya. Jumlahnya berapa? Jumlahnya tidak bisa kita hitung. Makanya himpunan pasir pantai itu adalah himpunan yang tidak berhingga. Sama juga dengan himpunan air di laut misalkan, itu juga kalian nggak bisa ngitung satu persatu tuh. Jadi itu termasuk himpunan yang tak berhingga. Saya lanjutkan, di sini adalah elemen himpunan. Di sini suatu elemen termasuk di dalam himpunan disebut anggota, sedangkan yang tidak termasuk di dalam himpunan tersebut itu adalah bukan anggota. Simbolnya seperti itu, seperti huruf E ya. Contohnya, jika A adalah himpunan bilangan prima dari 0 sampai 10, antara 0 sampai 10, maka A adalah 2, 3, 5, dan juga 7. Bilangan prima antara 0 hingga 10 adalah 2, 3, 5, dan juga 7. Atau dalam penyajian lain, A di mana A adalah bilangan prima antara 0 hingga 10. Nah, di sini karena anggotanya 2, 3, 5, 7, maka 2 adalah himpunan 2 adalah anggota dari A, karena 2 ada di A di sini. Karena A adalah 2, 3, 5, dan juga 7, maka 2 adalah elemen dari A.
atau anggota dari A, 3 adalah elemen atau anggota dari A, 5 adalah elemen atau anggota dari A, 7 juga adalah elemen atau anggota dari A. Sedangkan 4 itu juga sedangkan 4 itu bukan elemen dari A atau bukan anggota dari A. Kenapa? Karena ketika kalian mendaftarkan angka 4 itu angka 4 tidak ada di himpunan A. Yang ada hanya 2, 3, 5, dan juga 7. 6 juga sama, 6 juga bukan merupakan elemen dari A. Kemudian saya lanjutkan ada himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan sebagai subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen dari A itu merupakan elemen dari B. Dalam hal ini B dikatakan sebagai superset dari A yang dinotasikan sebagai A itu adalah himpunan bagian dari B. Contohnya 1, 2, 3 itu merupakan himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa? Karena 1, 2, 3 di sisi sebelah kiri itu juga ada di sisi sebelah kanan. Seluruh yang ada di sisi sebelah kiri itu ada di sisi sebelah kanan. Sebagai contoh lagi, A adalah X di mana X nama mahasiswa Prodi Sains Data UPN Veteran Jawa Timur itu merupakan himpunan bagian dari F X di mana X adalah nama mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Kenapa? Karena setiap mahasiswa Prodi Sains Data UPN Veteran Jawa Timur itu juga merupakan mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur itu sendiri. Kemudian ada yang namanya himpunan sama. Himpunan sama ini dikatakan sama jika dan hanya jika setiap elemen dari A itu merupakan elemen dari B. Dan setiap elemen dari B itu juga merupakan elemen dari A. Nah, contohnya di sini G itu saya punya 2, 1, dan juga 3. Kemudian hanya adalah X di mana X bilangan asli yang kurang dari 4. Maka H adalah 1, 2, dan juga 3. Karena G dan H anggotanya sama, maka himpunan G dan H itu sama. Kemudian ada yang namanya himpunan ekuivalen. Kedua himpunan dikatakan ekuivalen jika himpunan A dan himpunan B itu memiliki kardinal yang sama. Contohnya, jadi saya punya himpunan I itu adalah bilangan abjad, jadi A, B, C, dan seterusnya hingga Z. Kemudian himpunan J saya adalah X, di mana X adalah bilangan asli yang tak lebih dari 26. Maka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya hingga 26. Jumlah anggota dari I itu adalah 26, dari A sampai Z. Kemudian jumlah anggota dari J itu juga 26. Sehingga A dan J itu, I dan J itu ekuivalen karena jumlah anggota atau kardinalnya itu sama. Kemudian ada yang namanya himpunan kuasa. Jadi himpunan kuasa dari suatu himpunan, anggaplah himpunan A, itu adalah himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Notasinya adalah P buka kurung A dengan jumlah elemen dari PA ini sendiri adalah 2 pangkat N dari A. Contohnya, saya punya himpunan K adalah 4, 5, dan juga 6. Maka P dari K ini adalah himpunan kosong, kemudian himpunan 4 ini sendiri, kemudian 5 ini sendiri, 6 ini sendiri, kemudian tadi kan udah yang sendiri-sendiri, sekarang yang 2-2. Jadi 4 dan 5, 4 dan 6, kemudian 5 dan 6, kemudian yang 1 dan 2 sudah, jadi yang 3 sekaligus, jadi 4, 5, 6. Oleh karena itu ada himpunan kosong 4, 5, 6, 4,5, 4,6, 5,6, 4,5,6. Jumlahnya ada berapa? Jumlahnya adalah 8. 8 didapat dari 2 pangkat 3. Kenapa di sini 2 pangkat 3? Karena jumlah anggota himpunan K adalah 3. Jadi 2 pangkat 3. Kemudian ada yang namanya himpunan saling lepas. Himpunan A dan himpunan B dikatakan saling lepas jika dan hanya jika tidak ada satupun elemen dari himpunan A dan elemen dari himpunan B yang sama. Notasinya adalah seperti hal tersebut.
Contohnya, saya punya himpunan B adalah Y, di mana Y adalah huruf abjad, maka anggotanya adalah A, B, C, D, E, dan seterusnya hingga Z. Kemudian saya punya C adalah Z, di mana Z adalah bilangan asli yang kurang dari 27. Jadi saya punya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya hingga 26. Maka B dan C itu saling lepas. Kenapa? Karena tidak ada anggota himpunan B dan C yang sama. Yang B tadi abjad, yang C tadi angka. Jadi B dan C itu tidak sama. Ada contoh lain, misalkan eh, P itu adalah bilangan asli yang kurang dari 10 misalkan. Jadi ada 1 sampai 9. Kemudian himpunan Q misalkan adalah bilangan kelipatan 10 yang lebih besar dari 20. Jadi ada 30, 40, 50, 60, dan seterusnya. Maka P dan Q itu juga saling lepas karena anggota himpunannya semuanya berbeda, tidak ada yang sama. Kemudian ada operasi himpunan, sama seperti logika di video saya sebelumnya. Ada yang namanya gabungan, irisan, selisih, beda, stangkop, dan juga komplement. Gabungan di sini adalah disjungsi kalau di logika. Irisan itu adalah konjungsi, selisih, kemudian beda stangkop, kemudian komplement. Kalau komplement adalah negasi, kemudian ada juga perkalian kartesian. Nah, di sini contohnya, jika saya punya P adalah 2, 3, 5, 7, Q adalah 1, 2, 3, 4, kemudian U atau himpunan semestanya adalah 1 sampai 10, maka P digabung Q, jadi semua anggota P digabung dengan semua anggota Q yang sama tetap dihitung satu kali. Di sini saya punya 1, kemudian saya punya 2, di sini ada 2, tetap juga kita tulis 1 saja. Kemudian ada 3, ada 4. Kemudian di sini 2 dan 3-nya sudah kita tulis, jadi tinggal kita tambah 5 dan juga 7. Jadi P gabungan Q adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 7. P irisan Q. Nah, di sini kita cari yang sama dari himpunan P dan juga himpunan Q. Jadi jawabannya adalah 2 dan juga 3, karena 2 dan 3 itu ada di P, ada juga di Q. Kemudian P dikurang Q adalah, pertama kita tulis dulu himpunan P di sini 2, 3, 5, 7. Kemudian kita cari di himpunan Q. 2 apakah ada di himpunan Q? Oh, ada, ternyata 2 di himpunan Q ada, berarti 2 kita coret. Kemudian kita cari 3. Ternyata 3 juga ada, kita coret. Kemudian 5 di Q tidak ada, berarti 5 kita pakai di P dikurang Q. Kemudian 7 juga tidak ada di Q, maka P dikurang Q adalah 5,7. Sebaliknya di Q kurang P, di sini 1 di P tidak ada, 2 dan 3 di P ada, 4 itu tidak ada di P, maka Q dikurang P itu adalah 1,4. Kemudian P beda setangkop dengan Q. Nah, di sini P beda setangkop dengan Q itu adalah gabungan dari P dikurang Q dan juga Q dikurang P. Hasilnya adalah 1, 4, 5, dan juga 7. Kemudian adalah komplement, P aksen atau P pangkat C di sini. Itu adalah 1, 4, 6, 8, 9, dan juga 10. Kenapa? Karena tadi P kita adalah 2, 3, 5, dan 7. Maka himpunan selain P di sini adalah 1, 4, 6, 8, 9, dan juga 10. Kemudian ada P dikali Q di sini. P dikali Q, kita kali silang, teman-teman. Jadi 21, 2, kita mulai dari P, 2 dulu, kemudian kita kali dengan Q, 21, 22, 23, 24, 31, dan seterusnya hingga 74. Kemudian kita masuk ke hukum himpunan, ya di sini ada banyak hukum sama dengan logika matematika. Di sini akan mempermudah kalian. Ada identitas, dominasi, idempoten, komutatif, De Morgan, komplement, involusi, penyerapan, asosiatif, distributif, dan juga hukum 0,1. Saya lanjut di prinsip dualitas. Jadi prinsip dualitas adalah dua konsep yang berbeda dapat dipertemukan atau dapat dipertukarkan, namun tetap memberikan jawaban yang benar. Contohnya nih, biar lebih jelas, di Amerika. Siapa yang pernah ke Amerika?
Ya, saya sih belum pernah ya. Contohnya di Amerika, kalau kalian tahu, kemudi mobil atau supir, supir itu berada di bagian kiri di depan. Kemudian kalau di Indonesia, supirnya itu ada di kanan depan ya. Tahu ya? Kemudian kalau di Amerika, itu mobilnya jalannya di bagian kanan jalan. Kalau di Indonesia, mobilnya jalan di bagian kiri. Kemudian pada jalan yang berjalur banyak, jalur kiri untuk mendahului di Amerika. Di Indonesia sebaliknya, pada jalan yang jalurnya banyak, jalur kanan untuk mendahului. Ya kan? Kalau tidak berarti kalian SIM-nya nembak ya. Kemudian bila lampu merah nyala, mobil belok kanan itu boleh langsung. Tapi di Indonesia, lampu merahnya nyala, mobil yang belok kiri yang boleh langsung. Kalau kalian belok kanan tapi langsung, ya siap-siap ditilang polisi ya. Nah, karena Amerika dan Indonesia ini bisa kalian lihat, kalau Amerika kiri, Indonesia kanan. Kalau Amerika kanan, Indonesia kiri. Sebenarnya itu hal yang sama, teman-teman. Cuman ya itu konsepnya berbeda di Amerika dan juga di Indonesia. Hasilnya sebenarnya sama, tapi penyajiannya aja yang berbeda. Nah, prinsip dualitas itu bisa kalian gunakan di hukum himpunan. Nah, di sini saya kasih bintang itu adalah dual dari pernyataan di atasnya. Kemudian ada namanya prinsip inklusi eksklusi. Nah, jadi di sini untuk mengetahui jumlah elemen hasil penggabungan dari beberapa himpunan. Jadi ada A digabung B, itu adalah jumlah anggota A digabung B itu adalah jumlah anggota A ditambah jumlah anggota B dikurang dengan jumlah anggota A irisan dengan B. Kemudian jumlah anggota A disjungsi eksklusif dengan B itu adalah jumlah anggota himpunan A ditambah jumlah anggota himpunan B dikurang 2 dikali jumlah anggota himpunan A irisan dengan B. Contohnya di sini, teman-teman. Saya punya S atau U, himpunan semestanya adalah 100 bilangan asli pertama. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya hingga 100. Jumlah anggotanya ada berapa? Ada 100. Kemudian A-nya adalah bilangan yang habis dibagi 3. Kemudian B adalah bilangan yang habis dibagi 5. Di sini jumlah anggota A adalah 100 dibagi 3. Nah, di sini kita bulatkannya ke bawah, teman-teman. Jadi 33. Kemudian jumlah anggota himpunan B adalah 20. Kemudian A irisan B. A irisan B adalah bilangan yang habis dibagi 15. Kenapa? Karena A itu habis dibagi 3, B habis dibagi 5. Maka A irisan B itu adalah bilangan yang habis dibagi 15. 15 dari mana? Dari kelipatan keduanya. Jadi jumlah anggota himpunan A irisan dengan B itu adalah 100 dibagi 15, sama kita bulatkan ke bawah adalah 6. Maka di sini jumlah anggota A digabung B adalah jumlah anggota himpunan A ditambah himpunan B dikurang jumlah anggota himpunan A irisan B adalah 33 ditambah 20 dikurang dengan 6. Jadi jumlahnya adalah 40. Ini kemudian ada jumlah anggota himpunan A disjungsi eksklusif B adalah sama, cuma bedanya di sini dikali 2 adalah 41. Kemudian kita masuk yang terakhir adalah pembuktian pernyataan himpunan. Yang pertama adalah diagram Venn di sini. Semisal saya punya A digabung, B digabung C. Nah, B digabung C-nya ada tanda kurung di sini. Itu sama juga dengan prinsip asosiatif. Di situ hasilnya adalah distributif. Hasilnya adalah A di iris B kemudian digabung dengan A diiris C. Nah, jadi keduanya ini sama. Kita buktikan dengan diagram Venn. Nah, di sini pertama kita cari B digabung C karena di tanda kurung. Jadi B digabung C di sini, himpunan B digabung C itu ada garis hijau di sini. Nah, jadi garis hijau kemudian dari sini kemudian diiris dengan himpunan A yang ada garis birunya. Hasilnya adalah yang diarsir. Kemudian di sisi sebelahnya A irisan dengan B. Di sini A irisan B itu adalah yang garis tepinya warna biru. Kemudian A irisan dengan C yang garis tepinya warna hijau. Ketika digabungkan itu hasilnya sama dengan yang di sebelahnya.
Nah, jadi dengan diagram Venn pernyataan tersebut terpenuhi atau sama. Kemudian ada tabel keanggotaan sama seperti logika, teman-teman. Logika matematika di video sebelumnya, di sini kalian bisa buktikan dengan tabel keanggotaan. Di sini A irisan B digabung C adalah di kolom kelima dan A irisan B digabung A irisan C ada di kolom ke-8. Bisa kalian lihat baris ke-5 dan baris ke-8 itu hasilnya sama semua, teman-teman. Berarti dengan tabel keanggotaan ini juga terbukti. Kemudian yang terakhir ada menggunakan aljabar himpunan. Ya, di sini cukup tricky, teman-teman. Kalian harus menghafalkan hukum-hukum himpunan terlebih dahulu. Contohnya di sini A irisan B digabung A irisan B komplement itu sama dengan A itu sendiri. Nah, pertama kita pakai hukum distributif di sini. A irisan B digabung A irisan B komplement itu sama juga dengan A irisan B digabung B komplement. Kemudian kita pakai hukum komplement di sini, di mana B digabung B komplement itu adalah S atau himpunan semesta. Kemudian kita pakai hukum identitas di mana A irisan S itu adalah A itu sendiri. Jadi A irisan B digabung A irisan B komplement itu sama dengan A, itu terbukti dengan aljabar himpunan. Oke, sekian dari saya teman-teman. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Saya menggunakan buku milik Pak Rinaldi Munir, Matematika Diskrit, yang saya gunakan revisi ke-7 dari Informatika Institut Teknologi Bandung pada 2016. Kemudian berikut adalah materi. Di video saya berikutnya ada matriks, relasi, dan juga fungsi. Sekian dari saya teman-teman. Terima kasih sudah melihat video saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika saya ada salah perkataan atau sebagainya. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.